Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur untuk hari baru dan akhir pekan yang kembali kita masuki. Mari dalam pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal 12. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin, Abiezer, kepala, dan Yoas, anak-anak Sema'a orang Gibea, Yesiel dan Pelet, anak-anak Asmawet, Barakha dan Yehu, orang Anatot, Yismaya dan orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehaziel, Yohanan, dan Yozabat, orang Gereda, Uluzai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaka, orang Harufi, Elkana, Yisai, Azareel, Yoezer, dan Yasobam, orang-orang Korah, Yoela, Sebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer, kepala, Obaja, orang kedua, Eliab, orang ketiga, Mismana, orang keempat, Yeremia, orang kelima, Atai, orang keenam, Eliel, orang ketujuh, Yohanan, orang kedelapan, Elzabad, orang kesembilan, Yeremia, orang kesepuluh, Makbanai, orang kesebelas. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul." Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang, ditambah dengan Yoyada,
pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dan dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu, kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu, ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asyer, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudaranya mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Tuhan yang mendatangkan pertolongan. Itulah yang dialami oleh Daud ketika ia dikejar oleh Saul, raja Israel yang sakit hati karena akan segera digantikan oleh Daud, raja pilihan Tuhan Allah. Begitu banyak orang dari berbagai suku datang untuk berpihak kepada Daud. Mereka adalah orang-orang dengan berbagai kecakapan dan hikmat untuk mendukung Daud. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang semula memihak Saul, kini beralih kepada Daud. Orang-orang yang datang kepada Daud adalah orang-orang yang didatangkan Tuhan sebagai pertolongan. Mereka mengakui dan menerima Daud sebagai Raja Israel, pilihan Tuhan Allah, dan mendukung Daud dalam situasi berat yang Daud hadapi. Dari sini kita belajar bahwa ada kalanya orang-orang yang datang dalam perjalanan hidup kita adalah orang-orang yang sengaja Tuhan hadirkan untuk menolong kita, terlebih saat kita sedang mengalami situasi yang berat. Tuhan sanggup menggerakkan orang-orang yang cakap dengan berbagai kemampuan yang kita perlukan untuk mendukung dan menguatkan kita. Kita tidak sendiri. Maka mari saudara saya yang kasih Tuhan, syukurilah dan hargailah setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Meskipun kadang mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan atau kita harapkan, bisa jadi Tuhan mau memakai mereka untuk mendatangkan pertolongannya bagi kita. Mulai dari keluarga, saudara seiman, tetangga, masyarakat sekitar kita, atau bahkan orang asing yang sama sekali belum kita kenal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menghadirkan orang-orang di sekeliling kami
yang Tuhan bisa pakai untuk mendukung, menguatkan, bahkan memberikan pertolongan bagi kami ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit. Maka tolong kami agar kami boleh menerima dan menghargai mereka sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan gerakkan untuk menolong kami. Kami menyerahkan akhir pekan kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.